Sejenak Khalil. Setiap bulan kita akan mengadakan pengajian yang diselenggarakan inginnya secara langsung, tapi karena saat ini sedang dalam masa pandemi, jadi tetap tidak menghalangi cara kita untuk tetap beristiqomah untuk senantiasa memperbaiki dunia kita dalam bekerja di RSCM. Nah, kami mohon nanti Pak Kiai bisa memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat kepada kami agar hati kami ini tetap istiqomah untuk berjuang bersama-sama di RSCM. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kiai Haji Bisri Najib Hadani. Demikian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati jajaran direksi dan semua karyawan RSI Arofah Kabupaten Rembang. Juga yang saya hormati para pengurus yayasan RSI Arofah, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tenaga kesehatan baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini meski melalui Zoom, melalui peralatan teknologi ini kita bisa bertemu, kita bisa ngaji lagi. Semoga saja apa yang kita lakukan ini mendapat ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga ini meskipun disebut sebagai new normal, moga-moga juga ke depan bukan seperti ini normalnya, tetapi normalnya seperti dulu lagi. Karena kalau normalnya seperti ini juga agak repot. Nah, ini pagi ini karena di hadapan para tenaga kesehatan, baik yang langsung maupun tidak langsung, saya ingin menerangkan tentang kaitan kesehatan dengan agama Islam. Jadi kesehatan adalah bagian dari sesuatu yang harus ada dalam agama Islam. Karena mala yutimmu wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana ketika ada sesuatu yang lain tidak bisa dilaksanakan, maka sesuatu yang lain yang tidak bisa dilaksanakan itu hukumnya menjadi wajib. Semua hal, semua kegiatan peribadahan mahdhah yang diwajibkan bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim, itu tidak bisa dilakukan
kalau secara sempurna kalau Muslim itu tidak sehat. Maka dengan demikian sehat itu menjadi kewajiban. Karena kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat itu tidak bisa dilaksanakan kalau seseorang tidak dalam kondisi sehat. Maka kemudian kondisi sehat itu menjadi wajib. Nah, karena menjadi wajib, maka keberadaan orang yang menjaga kesehatan, keberadaan orang yang menjadi sarana untuk menjadi sehat, itu menjadi wajib. Ini sama seperti wudhu. Orang sholat kalau tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Maka wudhu bagi orang yang akan sholat menjadi wajib. Karena wudhu wajib, maka air untuk berwudhu, keberadaan air untuk berwudhu menjadi wajib dan seterusnya. Ini logika hukum di dalam ajaran agama Islam. Maka tidak heran ada dawuh yang mengatakan innal muallima wa tabiba dilahuma la yanfa'a idahuma la yukroma. Jadi ada dawuh, ada dua. Sesungguhnya bahwa innal muallima, sesungguhnya guru, kiai, pengajar, wat tabibati dan dokter-dokter tenaga kesehatan, lahuma keduanya, layan faat tidak bermanfaat, idahuma kalau keduanya, layukroma tidak dimuliakan. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang kalau jenengan ditanya, kadang-kadang kan semua sudah berjalan sesuai dengan sudah berjalan sehingga orang tidak tanya lagi alasannya atau dalilnya. Padahal sebenarnya kalau dokter pakai jubah, itu kalau dari kacamata agama Islam, itu sama wajibnya dengan kalau ada kiai pakai ketu putih atau pakai udeng-udeng. Jadi kenapa begitu? Karena layan fa'idahuma layukroma. Karena keduanya tidak ada manfaatnya kalau tidak dihormati. Maka ngasih tahu seseorang bahwa ini loh, ini dokter, ini perawat, ini bidan. Itu penting. Supaya apa? Supaya mereka dihormati, supaya mereka dimuliakan. Kalau mereka dimuliakan, maka mereka menjadi bermanfaat, ada manfaatnya. Nah, maka ngasih tahu mereka, ngasih tahu orang awam bahwa ini adalah guru, ini adalah tenaga kesehatan, itu juga menjadi penting. Maka karena menjadi penting, maka dia dapat ganjaran. Jadi kalau ada dokter kok pakai jubah ketika praktek itu dalam ajaran agama Islam, itu juga bagian dari ibadahnya dokter. Ada perawat ketika pakai baju perawat, itu juga bagian dari ibadahnya perawat. Nah, kalau ditinggalkan gimana? Kalau ada perawat misalnya ketika melaksanakan tugasnya tidak pakai baju perawat, tidak ditinggalkan gimana? Ya, kalau itu menjadi wajib, maka kalau ditinggalkan dia menjadi berdosa. Tetapi tinggal tingkatannya. Tinggal tingkatannya apakah dia wajib atau sunnah. Nah, kalau saya lebih memilih wajib. Kenapa? Karena ada dawuh bahwa tidak boleh idza wusidal amru li ghairi ahli fantaziri sa'ah. Ketika sesuatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, maka tunggu saja kiamat pasti datang, baik kiamat besar maupun kiamat kecil. Nah, kalau ada orang tidak punya kemampuan kesehatan, tidak punya kemampuan merawat orang yang sakit supaya menjadi sehat, tidak punya pengetahuan kesehatan, dan kemudian dia melakukan pekerjaan itu, atau dianggap karena potongannya koyok, potongannya itu berarti bentuknya seperti perawat, bentuknya seperti dokter, kemudian dipercaya bahwa itu dokter, ya ruwet. Maka kalau itu terjadi, maka semuanya menjadi ruwet. Maka kalau buat saya ini menjadi wajib. Jadi dokter, perawat pakai baju yang begitu
itu menjadi wajib supaya tahu, bisa dibedakan bahwa ini dokter, ini bukan, ini perawat, ini bukan. Sama seperti kiai. Karena yang disebut tadi innal muallima wat tabibati. Yang pertama guru atau kiai, wat tabibati dan tenaga kesehatan. Maka kalau kiai pakai udeng-udeng itu ya sudah sepantasnya. Kiai pakai baju yang memperlihatkan bahwa beliau ini kiai itu penting, apalagi di zaman sekarang. Di zaman serba digital, di zaman yang orang tidak perlu bertemu dengan orangnya kemudian menjadi percaya bahwa orangnya sebagaimana yang dia bayangkan, itu menjadi penting. Sebab hari ini itu banyak orang mempercayai hoak. Jadi yang berbahaya itu tidak hanya hoak keagamaan. Nah, saya tadi sampaikan bahwa di dalam Islam itu posisi tenaga kesehatan itu sama seperti posisi kiai karena disandingkan innal muallima wa tabibat. Maka hari ini juga menjadi berbahaya karena tidak hanya hoak keagamaan yang berbahaya, hoak kesehatan itu juga banyak. Hoak kesehatan itu jumlahnya nyaris, apalagi di masa pandemi, itu jumlahnya nyaris sama dengan hoak agama. Hoak agama. Kalau hoak agama itu biasanya supaya orang percaya itu pasti ada tulisan Arabnya. Itu orang terus percaya. Atau di bawahnya dikasih dikasih ancaman. Jika Anda tidak mengirimkan pesan berantai ini, maka siap-siaplah Anda akan mendapatkan apa. Kalau Anda mengirimkan pesan berantai ini, maka Anda akan mendapatkan apa. Itu kalau agama. Kesehatan, wah juga luar biasa banyak. Kita sering mendengar lah, menurut kalau kesehatan itu biasanya supaya orang percaya itu depannya dikasih profesor, doktor, apalah nanti seorang ahli terus pakai bahasa yang aneh-aneh itu seorang neurologis. Wong desa itu kan nggak paham neurologis itu jane opo itu nggak paham. Tetapi karena bentuknya aneh terus percaya gitu saja. Nah ini berbahaya. Maka kemudian penting untuk mengetahui siapa yang ahli di bidang kesehatan ini, sama pentingnya dengan mengetahui siapa yang ahli di bidang agama dan diketahui. Sebab itu yang pertama tadi. Alasannya karena idza wusidal amru li ghairi ahli fantaziri sa'ah. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa dokter, kenapa ini harus diketahui, itu karena ada dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada dawuh di dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya jika kamu tidak tahu. Itu perintah. Jadi kalau ada orang sakit ke dokter, itu adalah ibadah, bagian dari ibadah. Dapat ganjaran. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Quran. Jadi Quran itu kan begini, Quran itu kalau salah satu kaidah di dalam Quran, kalau bentuknya kata perintah, maka orang melaksanakannya itu menjadi wajib dan mendapatkan ganjaran. Nah, pas'alu ini bentuknya bentuk kata perintah. Pas'alu itu bentuk kata perintah. Bertanyalah kalian semua. Ahla zikri kepada orang yang ahli di bidangnya. Az-zikri ini pakai menandai makrifat. Berarti sesuatu yang sudah diketahui bersama meskipun tidak diterangkan. Fas'alu ahla zikri. Dan ini mengkhususkan kata ahli. Jadi mengkhususkan kata ahli. Fas'alu ahla dzikri. In kuntum, kemudian dikasih syarat. In kuntum, kalau kalian, gitu kan, in kuntum la ta'lamun, tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu, maka karena ini perintah Quran, maka melakukannya mendapatkan ganjaran. Cuman kadang-kadang orang ya
ke dokter ya karena sakit itu aja, bukan karena sedang menjalankan ajaran agama Islam. Atau orang ketika berlaku sebagai tenaga kesehatan juga mereka ya karena bekerja gitu saja, bukan karena sedang menjalankan ajaran agama Islam. Padahal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in itu manawa. Jadi segala amal, segala kegiatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, dan segala sesuatu perkara manawa itu tergantung atau sesuai dengan niatnya. Maka dalam kesempatan pagi ini saya ngajak supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan ganjaran dan senantiasa diberi oleh Gusti Allah, maka harus diniati sebagai ibadah. Terutama karena yang terkait dengan ini. Biasanya kan orang menganggap itu ibadah karena kaitannya sama rezeki. Biasanya begitu. Wah, saya beribadah ini pergi bekerja ke RSI, saya beribadah pergi bekerja untuk buka praktek, saya beribadah pergi bekerja. Ini soal ekonomi. Jadi kok nek entuk duit tanggung nguripi anak bojo, tanggung ibadah. Itu kurang rugi kalau menurut saya rugi, karena iya kalau untuk sangu tenan nek ora. Kadang-kadang bayaran juga mesti. Kadang-kadang rezeki itu tidak bisa diprediksi. Nah, padahal kalau jenengan begitu keluar saya mau beribadah, itu toh saya mau beribadah. Karena apa? Menyediakan kesehatan itu tadi, saya pergi beribadah. Itu sudah, maka semua yang jenengan lakukan di jalan, semua yang jenengan lakukan di rumah sakit, semua yang jenengan lakukan di rumah praktek, di tempat praktek, semua yang jenengan lakukan itu semua dihitung sebagai ibadah. Dihitung sebagai ibadah. Ya bayangkan, orang sholat itu paling mentok 5 menit. 5 menit orang sholat itu. Nah kalau jenengan niati begitu keluar rumah, jenengan niati ibadah karena pergi ke RSI ngasih pelayanan dan seterusnya, itu jenengan niati ibadah, jenengan padahal berjam-jam, mulai jam 7 misalnya sampai jam 3 sore. Itu enggak ada, jenengan cari orang zaman sekarang yang pernah sholat mulai jam 7 nanti jam 3 sore itu enggak ada. Padahal ganjarannya juga enggak kalah. Ganjarannya enggak kalah. Kenapa ganjarannya enggak kalah? Iya enggak kalah, sama-sama perintahnya Quran. Sama-sama perintahnya Quran, yang satu perintahnya sholat, yang satu perintahnya untuk menjadi tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu tadi. Maka niat itu menjadi sesuatu yang penting. Niat itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Karena itu yang membedakan sesuatu menjadi ibadah atau sesuatu itu tidak menjadi ibadah. Nah, maka itu juga membedakan hasil akhir. Karena kalau orang niat itu membedakan hasil akhir. Hasil akhir. Saya sering ada teman-teman yang bertanya sama saya. Pertanyaannya sebenarnya sepele, tetapi juga menggugah rasa ingin tahu saya. Pertanyaannya itu begini, Gus, mengapa kalau kiai itu satu itu nggak ada pensiunnya, nggak pensiun kiai. Yang kedua, semakin sepuh kiai, maka dia semakin dihormati, dan tajinya itu semakin luar biasa. Sedangkan untuk yang lain, misalnya guru, sama-sama mulang ini, sama-sama mengajar. Guru itu begitu pensiun ya sudah gitu aja. Sudah jadi orang biasa. Jadi biasa lagi. Atau misalnya kita bandingkan karena kita pembicaraannya tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kalau udah pensiun kok ya sudah gitu aja. Wah itu ini. Tapi kalau kiai semakin tua itu malah semakin digoleki wong. Sebabnya Pak, di titik niat itu yang membedakan keduanya. Niat. Karena kiai itu meskipun
tidak bayaran, dia ketika mulang itu diniati untuk beribadah. Diniati untuk ibadah kepada Gusti Allah, maka ganjarannya menjadi banyak. Ganjarannya menjadi banyak. Sedangkan yang lain kadang-kadang lupa untuk niat. Kadang-kadang lupa untuk niat sehingga ya dapatnya juga apa yang diniatkan. Niatnya nyambut gawe untuk penggawean gitu. Mau niatnya nyambut gawe. Karena niatnya bekerja ya dia dapat pekerjaan. Jangan tanya gaji, wong niatnya nyambut gawe kok takon gaji. Niatnya golek duit, nah itu baru nanti dia dapat duitnya. Nah, kalau orang niat untuk akhirat, gitu ya, ini konsep niat. Kalau orang niat untuk akhirat, maka dunianya juga dapat. Tapi kalau orang niat untuk dunia, belum tentu akhiratnya katut. Dan jarang sekali ada akhirat katut karena orang niat soal dunia. Maka lebih baik bagaimana? Lebih baik niat untuk akhirat supaya dunianya katut. Dan itu sudah saya tidak perlu mencontohkan, jenengan lihat sendiri di sekitarnya jenengan. Orang-orang yang niatnya untuk akhirat, itu pasti dunianya katut. Nggak mungkin nggak. Tidak mungkin tidak. Karena itu sudah sama seperti hampir sama pastinya dengan kalau ada benda dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Jadi kalau ada orang yang niat untuk akhiratnya pasti dunianya katut. Tetapi kalau orang niat untuk dunia, maka akhiratnya belum tentu katut. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ajaran agama Islam itu selalu ada selalu ada batas minimal peribadatan. Nah, ini menjadi penting lagi tenaga kesehatan itu di sini karena selalu ada batas minimal terlaksananya ibadah mahdhah. Salat misalnya. Salat itu dianggap sah, ini batas minimalnya. Salat itu dianggap sah ketika seseorang berdiri. Takbiratul ihram, ada kegiatan berdirinya. Kemudian dianggap sah ketika dia bisa rukuk, dia bisa sujud, dia bisa duduk, kemudian dia bisa membaca Al-Fatihah. Ada batas minimalnya. Tetapi batas minimal ini tidak berlaku mutlak. Batas minimal ini tidak berlaku mutlak. Sehingga ketika seseorang misalnya tidak bisa sholat dengan berdiri, maka diperkenankan sambil duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka diperkenankan dengan tiduran. Tidak bisa dengan tiduran, maka diperkenankan dengan hanya sekedar menggerakkan bola matanya saja. Nah, ukuran-ukuran ini, ukuran-ukuran bagaimana seseorang boleh melaksanakan sholat dengan duduk, bagaimana orang boleh melaksanakan dengan tiduran. Ini yang ngukur siapa? Yang ngukur dokter, bukan kiai. Di kitab-kitab itu yang ngukur dokter. Artinya orang atau tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Karena seseorang bisa dianggap tidak mampu berdiri, itu bukan kiai. Kalau kiai kan ya nek gak iso ngadeg ya lungguh, itu kiai. Tapi apakah orang itu tidak bisa berdiri benar atau hanya pura-pura atau malas, itu tidak bisa ngukur kecuali orang yang paham soal itu. Nah, karena itu ini menjadi menjadi sesuatu yang penting bagi orang Islam itu untuk memiliki tenaga kesehatan yang paham posisinya di dalam ajaran agama Islam. Nah, itu beberapa hal terkait dengan kesehatan atau tenaga kesehatan di dalam ajaran agama Islam. Nah, berikutnya yang terakhir, orang itu kadang-kadang orang di dunia ini kan ada dua kebudayaan yang
seringkali dianggap berlawanan. Seringkali dianggap berlawanan. Ada dua kebudayaan. Yang satu kebudayaan yang memaksimalkan sesuatu yang material dan bisa dicerna dengan akal manusia. Ini ada kebudayaan itu. Misalnya sesuatu yang material. Misalnya pergi ya naik sepeda motor, pergi ya naik sepeda ontel, naik mobil, sakit ya minum pil, minum air putih, atau sakit ya ke dokter sama dokter dikasih ini. Karena kalau ini pil ini mengandung zat ini yang bisa mengakibatkan ini sehingga menekan penyakit ini. Ini sesuatu yang material. Ada kebudayaan itu yang berjalan. Kita menyebutnya sebagai budaya barat. Tetapi pada saat yang sama, kadang-kadang ini diperlawankan dengan budaya yang satunya lagi. Budaya yang satunya lagi adalah budaya yang tidak mengharuskan sesuatu itu selalu material. Tidak mengharuskan sesuatu itu material dan bisa diterima dengan akal. Itu ada juga kebudayaan itu. Sebagaimana yang berkembang di pesantren. Misalnya di pesantren itu kalau pergi nggak harus naik sepeda, tidak harus naik motor karena ada ilmu namanya saipi angin. Saipi angin itu orang kalau pergi tinggal merapal doanya, kemudian gedruk-gedruk nenggone lemah, kemudian dia jalan seperti orang jalan biasa tapi ujuk-ujuk tekan. Itu namanya saipi angin. Atau misalnya supaya tidak mempan di dalam kebudayaan material, orang pakai rompi anti peluru. Tapi di kebudayaan yang tidak harus selalu material itu orang cukup pakai namanya lembu sekilan. Poso bagaimana itu mbok dibacok nganti pegel sing bacok ya ora mempan. Itu ada juga. Tetapi seringkali dua-duanya ini dipertentangkan. Seringkali keduanya ini dianggap berlawanan. Nah, padahal dua-duanya ini sebenarnya tidak saling berlawanan. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama ciptaannya Gusti Allah di dunia. Gusti Allah di dunia itu menciptakan sebab dan menciptakan akibat. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang berjalan tanpa sebab. Dan tidak ada suatu akibat yang tidak memiliki sebab. Kalaupun ada, itu tidak berlaku secara umum. Kalaupun ada sesuatu yang tidak berjalan menurut hukum sebab akibat atau kausalitas, itu adalah tidak berlaku secara umum. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Kalau orang biasa namanya maunah. Ini semua pasti mengalami dengan levelnya masing-masing. Nabi mengalami misalnya Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Muhammad dari tangannya keluar air. Nabi Musa dari dalam batu bisa keluar air. Ini namanya mukjizat. Kalau wali namanya keramat, karomah atau dalam bahasa Jawa namanya keramat. Itu sesuatu yang khariqul adah, istilah pesantrennya khariqul adah. Nulayani itu bahasa Indonesianya apa? Tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, wali itu misalnya kita dengar Wali Songo, misalnya ada Sunan Kalijogo bikin Soko Tatal misalnya yang kita masih bisa lihat sampai hari ini. Atau misalnya Sunan Bonang misalnya, kemudian dari kelapa jadi emas dan seterusnya. Itu di luar kebiasaan. Manusia juga maunah, kalau orang biasa seperti saya, jenengan, semua itu kan juga kadang-kadang mengalami sesuatu yang tidak bisa diterima akal. Saya itu pernah dulu tahun 96 zamannya demo-demo itu, saya itu pernah dikejar-kejar tentara waktu di UGM itu pas demo dikejar tentara itu saya nyemplung di peceren biasa. Peceren itu bahasa Indonesianya selokan kecil itu, orang pada sembunyi, ada yang sembunyi di sini di situ. Saya turunan di peceren itu,
orang liwat riwariwi, saya tidak merapal mantra apapun juga nggak bisa ngelihat saya, itu namanya mauna. Atau misalnya saking takutnya waktu itu saya sempat bisa melompat ke pagar fakultas yang tingginya sekitar 2 meter tanpa bantuan apa saja. Melompat gitu aja, saking takutnya, itu namanya mauna. Nah, jadi kalau jenengan mengalami sesuatu yang luar biasa, enggak usah GR, wah harus saya wali. Oh enggak, itu namanya mauna. Orang biasa semua orang juga bisa. Nah, ini kalau yang Khaliqul Ada. Tentang yang ini tadi, sesuatu yang dua kebudayaan ini, padahal dua-duanya itu satu paket. Gusti Allah itu menciptakan hal-hal yang bisa kita bisa kita pikirkan atau tidak bisa kita pikirkan karena memang kita tidak mempelajarinya. Sesuatu itu sesuatu itu pasti ada sebab, ada akibatnya. Cuman kadang-kadang yang tidak material ini di dalam tradisi pendidikan nasional kita itu memang tidak dipelajari. Itu memang tidak dipelajari. Nah, kalau saja menurut saya ini, kalau saja keduanya kemudian digabungkan, itu wah, alangkah luar biasanya. Karena saya melihat, saya punya saudara ini seorang dokter. Saya punya saudara ini dokter ahli bedah. Namanya sekarang ketua Ikatan Dokter Nahdlatul Ulama. Itu kalau ada pasien karena dia berasal dari pesantren, kalau ada pasien kok kira-kira dulu zaman belum ada BPJS ya, kok kira-kira orang iso tuku obat, tidak kuat tuku obat, itu dia kemudian ngasih suwuk. Jadi, air kemudian disuwuk dikasih. Itu suwuk dikasih. Ini mungkin jenengan nunjuk dinten ping 3 utawa niki jenengan telaske toyane nek telas jenengan balik mriki melih. Apakah itu kemudian tidak sesuai dengan yang material? Ya nyatanya itu juga kemudian oleh Masaru Emoto itu kemudian juga dibuktikan bahwa itu material. Jadi itu tidak dilakukan bukan karena itu tidak material, tetapi karena memang tidak ada penelitian tentang itu. Maka kalau itu bisa dilakukan juga oleh para dokter dan tenaga kesehatan, itu sangat luar biasa sekali. Karena bagaimanapun sehat, sakit, mati, hidup, rezeki, sugih, kere, dan semuanya itu adalah hak mutlak milik Gusti Allah. Tidak bisa tidak. Itu mutlak miliknya Gusti Allah. Persoalan ada obat, ada suwuk, ada ruqyah, ada macam-macam, itu adalah sekedar sarana supaya kita bisa mencapai Gusti Allah. Maka usul saya kalau itu digabungkan antara tradisi timur dan tradisi timur sama tradisi barat ini digabungkan, itu pasti hasilnya luar biasa. Praktek sederhananya begini. Kalau misalnya ada orang sakit sudah dikasih resep, kasih niki Bu resepe, niki obate jenengan unjuk sedinten ping 3. Ampun supe nek badhe ngunjuk maos bismillahil qawiyil matin. Misalnya. Atau misalnya ketika niku Pak, niki jenengan napa badhe disuntik kalih Mbak perawat nggih. Monggo sareng-sareng maos Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cus. Ngoten misalnya. Nah, ini pasti wah, luar biasa karena sesuatu yang material dan dianggap immaterial ini jadi ya bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kalau mau tindakan apa namanya, tindakan medis lah istilahnya, mau nyuntik apa meh di apa no itu namanya, dikasih apa ngonoan, infus. Nah itu kok baca itu luar biasa. Atau minum obat, yang minum obat baca Bismillahil Qawiyil Matin, itu juga itu doanya minum obat, doa minum obat Bismillahil, kan pendek-pendek itu, pendek-pendek. Nah itu kalau misalnya dilakukan dan apa namanya berbarengan dengan usaha yang apa namanya kita anggap material, sebenarnya ini juga usaha tapi kita menganggapnya sebagai imaterial, tetapi pada dasarnya dua-duanya juga material, dua-duanya juga usaha yang harus kita lakukan. Nah itu harus diucapkan. Ini yang kadang-kadang orang salah, ya. Orang salah memahami tentang doa. Di Quran itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, Gusti Allah itu la yukallifullahu, Gusti Allah itu tidak akan membebani nafsan seseorang illa wus'aha, di luar kemampuannya. Pasti sesuai dengan kemampuan orang itu untuk menerima beban itu. Laha maka sabat. Nah, ini di sini pentingnya. Laha maka sabat, bagi apa yang dilakukan itu mendapatkan ganjaran sesuai kasabat, sesuai yang dilakukan. Kata kerjanya kita harus memperhatikan. Maka orang mempelajari Quran itu tidak boleh dari terjemahannya, melulu hanya dari terjemahannya itu, karena ya ini, karena terjemahan itu kan sudah bahasa Indonesia. Padahal pilihan kata itu penting. Gusti Allah menggunakan kata kasabat, tidak menggunakan kata amalat, tidak menggunakan kata fa'alat, tidak. Tapi kasabat. Kasabat itu adalah melakukan, maknanya sama, melakukan, mengamalkan, sama dengan amala atau fa'ala. Tetapi kasabat itu sesuatu yang harus dilakukan secara fisik. Physically. Jadi orang itu harus melakukan secara fisik. Orang itu tidak berdosa. Kalau misalnya mikir, kok tak colong ngono cah. Ketika dia hanya di dalam hati, nggak ngomong, maka itu nggak dicatat sebagai dosa. Orang bayang-bayang notok sesuatu pekerjaan yang berdosa, itu juga nggak dosa. Kalau dia tidak melakukan sesuatu. Orang hasut, orang iri, orang dengki, itu nggak dosa. Kalau dia tidak melakukan sesuatu karena itu. Nah, tapi kalau dia melakukan sesuatu, itu baru menjadi dosa. Sama seperti doa itu tadi. Orang kalau berdoa dalam hati, itu nggak dianggap. Nggak dianggap. Kalau dia tidak melafalkannya. Maka jangan salah. Wah, aku wis ndonga kok. Wah, aku wis ndongaku ning jero ati. Ora ngerti. Lah enggak kasil. Kenapa? Karena laha makasabat. Di sini ada kasabat. Saya itu juga, saya sedikit cerita ini soal air zam-zam. Air zam-zam itu kan menurut Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi tidak pernah salah. Ma'uz zam-zam lima syuribatlah. Air zam-zam itu bagi apapun orang yang meminumnya. Orang yang meminumnya. Wah, saya begitu datang ke Mekah itu, saya kepengen waktu itu kebetulan punya apa namanya sakit tinggalan zaman mondok, gatel, gudiken. Itu tinggalan zaman mondok. Santri kalau nggak gudiken itu kan belum sah. Saya itu, wah, tidak hanya saya minum dalam hati, tapi donga madhep Ka'bah ning ngarepe Ka'bah iki mesti kasil. Saya madhep Ka'bah, saya minum sampai blendingan, saya gebyur itu. Tangan saya gebyur. Orang mari sampai pulang juga mari. Loh, saya terus bertanya-tanya, loh ini apa Kanjeng Nabi itu jangan-jangan hadisnya ini hadis maudhu.
Jangan-jangan ini hadisnya hadis palsu yang mengatakan bahwa air zam-zam itu 5 syuribat lah. Kemudian saya teliti lagi, saya buka-buka lagi referensi-referensi itu. Ternyata saya dapat laha makasabat wa alaiha makasabat. Itu harus diucapkan menjadi berbeda. Maka kemudian saya mengucapkan, ya Allah Gusti, kata nabimu minum air zam-zam itu untuk semua yang diperlukan ketika dia meminumnya. Maka saya sekarang sedang memerlukan minum ini, sedang memerlukan sakit gudik saya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngomong begitu. Begitu saya minum, ya efeknya menjadi berbeda. Karena caranya berbeda. Caranya berbeda. Nah, saya kira itu sudah jelas sekali. Jadi karena caranya berbeda. Nah, ini yang seringkali orang salah gitu loh. Orang salah ketika orang salah memahami ulangan itu ya di sini ini. Ada anak kecil itu tak kasih kunci rumah. Coba bukain pintu itu pakai kunci ini. Kuncinya sudah tepat yang dipakai. Pintunya juga nggak rusak yang mau dikasih anak kunci itu tadi. Tapi anak kecil ini ke situ kemudian masang kuncinya kebalik. Mbok nganti stres anaknya itu nggak mungkin pintunya bisa dibuka. Kenapa? Karena caranya salah, dia nggak bisa. Apakah kemudian wah ini mesti pabrik yang salah ini. Gawe kunci kok ngene. Nah, itu yang sering kita lakukan. Oh, nanti nyatanya aku wis mocong ini ora kasil. Lu jangan nyalahkan ini mesti salah iki Gusti Allah. Ndonga kok ngene iki. Nyatanya aku ndonga ya ora kasil. Bukan, yang salah itu bukan doanya, yang salah bukan pabrik kuncinya. Yang salah bukan kuncinya mesti rusak iki. Bukan, tetapi karena memang anak kecil itu tidak tahu caranya menggunakan kunci. Sama seperti doa-doa itu. Karena kita tidak tahu caranya. Nah, maka ketika caranya itu diubah, maka hasilnya juga berubah. Nah, ini maka untuk doa itu jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Minimal di kitab-kitab itu dikatakan minimal kita sendiri mendengarnya ketika mengucapkan itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya tenaga kesehatan itu ketika melakukan itu dengan ngajak. Karena ada dawuh mandalla ala hasanatin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu kafa'ilihi seperti melakukannya. Jadi nek ngono iku untuk ganjaran sing lakoni, maka orang yang menuduhkan, ngasih tahu itu juga dapat ganjaran. Monggo Bu, mangke nek jenengan ngunjuk obat Bu, jenengan mungel bismillahil qawiyil matin. Kalau orang itu melakukan selama dia minum obat kok baca bismillahil qawiyil matin, yang ngajari itu meskipun sudah mati dan itu kemudian diajarkan turun-temurun, itu kemudian tetap dapat ganjaran. Ini yang namanya sedekah jariyah. Kan dikatakan talazun ada 3 perkara yang tidak putus. Salatu amalin layak ta'u ajruhu. Ada tiga amal yang tidak terputus ganjarannya ila yaumil kiamah itu. Waladun solihun, anak yang soleh. Terus al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah amal jariyah, sedekah jariyah. Nah, itu sedekah jariyah itu konsepnya seperti itu. Selama itu dilakukan oleh orang itu, maka selama itu pula jenengan dapat ganjaran. Karena orang yang melakukan man sanna hasanatan falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sayyi'atan falahu ajru wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bila qata. Atau kama qala. Jadi kalau ada orang yang ngajari kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan itu selamanya sampai hari kiamat, meskipun sudah mati. Jadi ada orang yang meskipun koyo biasa-biasa wae, tapi bareng dikubur kok nyatane nalikane dilalah kebuka neh kuburane kok wonge ya isih utuh, ambune wangi, padahal zaman urip ya mok ngono tok. Lah kita nggak tahu, siapa tahu dia pernah ngajari bismillah
sama seseorang dan kemudian itu dipraktekkan terus oleh orang itu, maka selama yang diajari praktek, maka dia dapat ganjarannya. Itu maka kalau ngomong doa itu tadi, itu kalau bisa yang ngajak. Ampun supe nggih Bu, niki mengke obatnya diunjuk ampun supe mau bismillah misalnya yang pendek atau bismillahil qawil matin. Atau kalau mau panjang biar wah RSI ya masuk bismillah tok. Kan rumah sakit Islam ya bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nek kurang dawa wah mosok apa jenenge perawat perawat RSI ya dipanjangin sekalian nggak apa-apa monggo Bu jenengan mau sareng-sareng kali kula bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Wah nek kedawan tapi terus mengke pasiennya ini ki jane meh kajatan apa meh ame suntik. Kalau kepengen yang pendek ya bismillah. Sependek-pendeknya bismillah. Bismillah. Sependek-pendeknya ngomong Allah atau ya qawi ya matin. Sependek-pendeknya karena di Quran juga ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Gusti Allah itu memiliki asmaul husna. Fad'uhu biha maka mintalah dengan menyebut asmaul husnanya. Jadi kalau ngomong bismillah terlalu panjang Allah monggo Allah sambil ngunjuk obat. Wah, mboten kuat kula muni Allah. Nggih, nek mboten kuat ya qawiyu ya matin. Wah, malah dawa melih niku. Sing pendek melih, ngoten mawon. Nah, tapi ini harus dibunyikan. Dibunyikan. Artinya kita diucapkan, jangan di dalam hati. Nah, maka kesempatan pagi ini karena strategisnya posisi jenengan di dalam ajaran agama Islam, jenengan semua posisinya sangat strategis. Saya senantiasa ngajak supaya menggunakan posisi strategis itu untuk sebesar-besar keuntungan bagi kita. Besar-besar keuntungan bagi jenengan semuanya. Nah, untung yang paling untung itu adalah keuntungan yang bernilai akhirat karena itu lama. Kalau keuntungan di dunia itu ya mentok 70 tahun, 80 tahun lah. Itu saja nanti kalau sudah tua juga nggak nikmat kok. Sudah nggak nikmat. Duit-duit akeh wis tua meh digopo. Ngerokok enggak, ngopi juga enggak, nyupir gak iso. Sugih ameh digopo. Itu keuntungan paling besar, keuntungan yang paling menguntungkan kalau keuntungan itu bernilai akhirat. Maka posisi strategis jenengan meskipun misalnya secara duniawi durung ketok, itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk akhirat. Karena akhirat kalau jenengan berhasil, maka dunyane katut. Tapi kalau dunya kasil, akhiratnya durung karuan. Maka sekali lagi saya benar-benar ngajak pada semua tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada di RSI, jangan hanya sekedar mendapatkan keuntungan yang sifatnya duniawi berupa harta ataupun kebanggaan ataupun mau tinggu gagah-gagahan atau aku loh pegawai RSI atau hanya sekedar itu, tetapi sebisa mungkin kita mendapatkan keuntungan yang nilainya akhirat. Wong melaksanakannya saja mudah. Yang pertama itu tadi, niat. Kalau tidak bisa setiap kali keluar rumah niat, wong orangnya pelupa, ya diniati sekali untuk seumur hidup. Dengan niat ingsun ketika berangkat keluar dari rumah pergi ke RSI, saya sedang menjalankan kewajiban sebagai orang yang beragama Islam memberi manfaat kepada sebanyak-banyak orang. Dan niat ini ya Allah, kalau saya lupa, niat ini berlaku seumur hidup saya. Yang pertama itu, yang kedua,
Menambah. Itu. Yang kedua, jenengan tambahi. Kalau wong podo-podo ngomongnya, niki diunjuk ping 3 sedinten, tambah sedikit. Ampun supe bismillah riyen. Lho niku kan sithik toh. Tetapi nilainya akan menjadi berbeda karena ada nilai akhiratnya di situ. Jangan nyuntik, biasanya nyuntik ya meneng aja adu-adu lho ya. Rada lara sithik, jenengan tambah bismillah, itu kan sudah beda. Nilainya sudah menjadi berbeda. Nambahi sithik tapi efeknya sangat luar biasa sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya jawab nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Asyik. Yeah. Mungkin teman-teman masih belum ada yang bertanya. Kebetulan ini sudah jam 10. Mohon bisa dibimbing untuk doa penutup agar kami tetap mempunyai hati yang istiqomah untuk beribadah di RSCM Natal. Nggih. Nggih, li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hawaijana min hawaiji dunya al akhirah syai'ul lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim aliyatin sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri syarril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka antaksifa saqamana wa antubri amaradana wa antarhama mautana wa antusiha abdana wa antukhlisu kala wa antukhlisu alaka wa antukhlisu adyanana wa antahfadha iyadana wa antasraha sudurana wa antutabbira umurana wa antasbura auladana wa antasbura jurumana wa antusbitana ala dinina birahmatika wa qina adzaban nar wa adzabal qabri ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubbaka wa hubba man ahabbaka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu alaina mutasyabiha fatabilawa. Rabbana inna nas'aluka farhan qariban wa sabran jamilan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban bighairi ta'ab wa ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min darkis saqai wa jahdil bala'i wa syamatatil a'da'i wa taghyiri na'ma'i wa su'il qada' wa na'udzubika min jami'i makari wal aswa' wa nas'aluka Allahumma khairal ata' bisiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah terselenggara pengajian virtual yang kedua pada bulan November ini. Matur nuwun sangat Pak Kiai Yusri Majid Hatani. Saya masih menghafalkan Pak. Insya Allah saya yakin apa yang panjenengan ketika akan kita monitor agar menambah wawasan. Insya Allah Bismillah. Alhamdulillah, sampun wonten ingkang hafal Pak Yai. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan ketemu lagi teman-teman pada pengajian virtual yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di bulan Desember. Mohon maaf Pak Yai, hari ini Dr. Nawaf juga mengikuti dari Jakarta karena Dr. Nawaf saat ini sedang cuti Natal. Matur nuwun sangat Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada Zoom meeting dan juga khusus pada Pak Kiai Bisri Ahid Hatani, mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga besar RS yang akan istiqomah dalam beribadah memajukan RS. Amin. Dan kita juga semua terlindungi dari wabah ini. Amin. Bapak Ibu kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma firli. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang benar bersama dengan bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo saya pelan-pelan angkatnya ya. Mau ya. Nah? Ya. Kembali Pak. Bisa